Jadi bayangin situasi di mana lo lagi keluar kota dan lo butuh mobil rentalan. 2 hari lo rental mobil, mobilnya lecet. Ya, karena mungkin nyerempet pagar pas lo keluar. Apa yang kita lakukan sebagai manusia yang berakal ya? Ya bayar dendanya lah, gob. Halo Indo Gamers dan Wibu Denials, gue Rani VX dan selamat datang di Bacotan Gamers. Ngomongin komunitas cosplayer lagi nih. Dari yang kita tahu, komunitas Wibu dan komunitas cosplayer ada hal yang dinormalisasikan di komunitas mereka, yaitu ngegoreng cosplayer. Ini cuma bahasa halus buat nge-cancel cosplayer, karena satu lain hal ya. Sometimes gue ngerti kenapa digoreng ya cosplayer itu, tapi tentu banyak yang kadang unjustifiable. Sebelumnya kita bahas cosplayer yang digoreng karena kosnya nggak akurat, ya gara-gara maskeran doang dan segala macam itu. Tapi semakin gue menyelam lebih dalam ke rabbit hole komunitas cosplayer ini, gue baru sadar, baru tahu bahkan merental kostum aja bisa ada dramanya, coy. Dramanya macam-macam lagi, dari cosplayer hilang nggak balikin kostum ke jasa perental, ya maksudnya cosplayernya hilang gitu, bukan kostumnya doang. Orang-orangnya hilang gitu ya. Kostum yang dibalikin ada kerusakan aksesoris lah, atau cosplayer atau konsumer yang belagak raja dan arogan. Ya jadinya dramanya nggak jelas lah, kayak adu ego siapa paling gede dan siapa yang paling banyak pendukung. Sampai ada juga sih yang gorengan yang paling mantep tuh ya. Kostum rentalan. Lo ngerental kostum ke jasa rentalan, kostumnya dipakai silaturahmi rahim, dipakai ngent. Banyak ya jenis-jenis gorengannya ya, perentalan kostum cosplay ini. Seperti sebelumnya, gue nggak expect banyak lagi hal yang bisa digoreng sama komunitas cosplayer itu apa aja. Cuma ya elah, dasar transaksi jasa minjam-minjam aja bisa ada dramanya gitu, gue agak amazed dikit sih. Ini tuh entah karena dua pihaknya itu mereka nggak ngerti kali ya, dasar transaksi atau dasar rentalan gitu. Ya rentalan itu berarti kan jasa penyewaan gitu. Lo ada persetujuan di antara pembayar dan juga penyewa. Nah nanti barangnya bakal dipakai secara sementara oleh pembayar. Berarti kan yang namanya rentalan atau penyewaan itu ya pasti ada persetujuan, ada kontrak, ada hitam di atas putih, ada invoice, atau ya minimal ada bukti chatnya lah antara perental dan cosplayer. Udah gitu doang etikanya gitu. Lagian rentalan juga atau sewa menyewa itu kan di mana-mana sekarang. Ada nyewa kontrakan, nyewa kosan, rental mobil, rental PS, rental komputer di warnet. Ya jelas pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku dong. Nyewa mobil lo bawa pulang kampung ya jangan dipakai balap. PS yang dirental 2 jam ya mainlah 2 jam. Rental komputer di warnet VGA-nya jangan dibawa pulang. Sewa kosan ya buat lo tinggal, buat lo tidur. Ya kamar kosan lo jangan dijadiin lab mental Breaking Bad. Ya namanya lo ngerental, apa yang lo sewakan sebaiknya dikembalikan seperti semula. Dan kita kalau kembali ke konteks dalam sewa menyewa kostum, ya sebaiknya itu kostum yang lo pinjam tadi dibalikinnya seperti kondisi pertama kali lo dapet gitu loh. Mau itu kostum yang lo pakai buat coswalk, kompetisi, dipakai buat foto studio, dipakai silaturahmi kelam, ya cuci dulu lah sebelum dibalikin minimal. Kalau ada yang rusak, kabarin perentalnya biar bisa dihitung gitu kerugiannya berapa, bisa diomongin ganti baik-baik gitu kan ya. Namun dramanya kadang bukan dari konsumen juga loh. Perental juga banyak memang yang nakal, entah maintenance kostum memang kurang baik gitu. Jadi pas selesai dibalikin tuh pasti ada kerusakan. Ada lagi drama pengiriman atau packaging kostum. Ya minimal proper lah, ngirim tuh semaksimal mungkin, diatur kostumnya nggak akan rusak di jalan. Cosplayer juga pasti panik pas lo ngirim barang yang lo sewain nggak becus. Ya rusak di jalan, ntar costernya yang nggak tahu malah di-accuse ngerusak barang yang disewain, kan agak jahat juga kan. Ya dari gorengan yang gue lihat ya emang variatif banget lah terkait drama rental-merental kostum ini. Bad apples-nya bisa dari kedua belah pihak. Wong namanya juga hal yang diributin itu transaksi nyewa barang antara penyewa dan pelanggan gitu kan ya. Tapi tetap gue bahas ginian karena gue bingung kenapa beginian aja tuh bisa jadi bahan drama, bisa jadi bahan gorengan gitu. Karena gue bakal state secara obvious di sini ya. Gue tuh nggak suka kultur goreng-gorengan gini. Jadinya nggak jauh beda sama cancel culture coy. Jadi ya soalnya kan ini dua drama kan antara penyewa dan pelanggan, ya bisa diselesain antara mereka berdua gitu. Ya buat lu pelanggan atau coster yang butuh kostum, kalau lu butuh jasa sewa kostum ya, tahu posisi lu tuh sebagai penyewa, baca syarat dan ketentuan yang disediakan penyewa, terus paham kalau kostum yang lu pinjam itu bakal dibalikin lagi kalau dipakai aktivitas berat kayak kompetisi, coswalk, photoshoot, atau buat
kalian gitu pikirin kondisi kostumnya, gimana bersihin kostumnya, aksesorisnya minimal ya bisa lo laundry, bisa lo perbaiki sendiri gitu. Kalau ada yang rusak atau copot, ya jangan asal balikin di kondisi kostumnya rusak, aksesorisnya hilang, wignya kusut, atau ya bau yang tidak menyenangkan, yang tidak diinginkan. Tanggung jawab lah intinya. Buat penyedia jasa kostum sewaan juga ya paham maintenance yang baik gitu buat barang yang lo sewakan. Memang itu kostum bakal dipakai banyak badan ya, walaupun customer udah sadar dan cuci sebelum dibalikin gitu, ya tetap perlu di maintenance juga. Quality control kostumnya juga harus ada buat penyewa-penyewa selanjutnya gitu, dan bikin syarat dan ketentuannya juga yang sejelas mungkin supaya customer nggak bingung atau nanya-nanya lagi. Dan kalau bisa itu syarat dan ketentuan di backup sama peraturan sesuai hukum ya. Jadi daripada lu mainannya viral-viralin, goreng-gorengin gitu, lempar ke grup Facebook, lempar ke Instagram kalau konsumennya nakal gitu, lu bisa aja langsung jalur hukum sekalian, biar urusannya tetap kembali lagi di antara kalian berdua aja gitu. Selesai, duit lo dapet, ya orang customer yang nakal ini ya mereka dapat pelajaran yang seimbang gitu loh. Mending gitu kan ya, daripada feeding more bahan gorengan buat komunitas cosplayer dan wibu. Karena bahan gorengan ini juga bukan urusan yang bisa di-solve rame-rame, orang ngata-ngatain banyakan gitu loh. Apalagi sampai di-cancelin. Ya urusannya kan antara penyewa dan customer ya. Ini masalahnya kalau lo bawa cancel culture nih, gua ngelihatnya ya pasti negatif semua gitu ke cosplayer yang nakal ini. Mungkin dia nggak tahu atau dia aware apapun itu yang dia pikirin ya pas ngelakuin hal nakal ini, karirnya bisa hancur, makin digoreng. Buat kalian juga yang penyewa, bisa aja gitu loh, kayak gara-gara negatif publicity, it's not a good face for your company juga sebagai penyewa kostum, ya nggak sih? Kan? Apa gue doang nggak sih yang orangnya pesimistik gitu, jadi dia itu negatif semua gitu? Emang ada sisi positifnya buat goreng-goreng cosplayer gitu ya? Intinya all of that ribut gitu, intinya karena nggak ngerti basic ekonomi atau transaksi barang dan jasa doang gitu. Aduh. Jadi, Indogamers dan Wibu Denials, untuk gorengan ini gue kasih C tier lah di list gorengan di bawah bakwan jagung dan setara sama cireng isi lah. Jadi Indogamers dan Wibu Denials, menurut kalian gimana sama aksi goreng-menggoreng di komunitas cosplayer ini gitu, apalagi terkait penyewaan kostumnya gitu? Atau mungkin kalian punya pengalaman langsung nih terkait sewa menyewa kostum buat cosplay? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian video bacotan gamers kali ini. Gua Raden VX. Sosial media gua ada di sini, nanti ditaruh sama editor. Jangan lupa like, share, dan subscribe Clean Sound Studio dan Clean Sound Studio Multiplayer. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.